Guys, kembali lagi dengan JJ Pro. Apa kabar? Semoga kita semua sehat sejahtera, diberkati Tuhan. Hari ini saya ingin cerita tentang literasi series 2. Mengapa diperlukan penelusuran pada proses klaim? Prudential akan membayarkan klaim sesuai dengan ketentuan polis. Ada beberapa kasus diperlukan penelusuran terlebih dahulu, antara lain klaim yang diajukan pada awal masa pertanggungan sebelum polis atau manfaat diajukan berusia di bawah 2 tahun. Jadi sekarang penelusurannya 2 tahun. Untuk penyakit kronis, untuk memastikan tidak terdapat pre-existing condition. Pre-existing condition, jadi dia sudah punya sakit, dia tidak lapor, kemudian dia ambil polis asuransi, makanya akan dilakukan penelusuran. Tetapi kalau misalnya ternyata dia memang tidak sakit dan tidak melakukan kebohongan, pasti klaim dibayar. Jadi jangan khawatir. Klaim yang dilakukan berulang-ulang, jadi klaimnya setiap kali klaim terus, itu adalah sesuatu keanehan. Jadi dia mencari keuntungan dari asuransi. Ketidaksesuaian antara diagnosa atau keluhan yang dirasakan dengan pemeriksaan. Misalnya yang diperiksa A, yang didiagnosa B, yang dilakukan obat A, diagnosanya B, maka tidak sesuai, baik dari perawatan, dari pengobatan yang diberikan, biaya atau lama perawatan yang tidak wajar. Misalnya dia cukup berobat seminggu, tapi dia berobat selama 1 bulan, itu adalah hal yang tidak wajar, makanya akan ditelusuri. Jika informasi maupun analisis dari dokumen medis yang diterima belum dapat mendukung pembuatan keputusan klaim, seringkali informasinya tidak lengkap, tidak jelas, sehingga Prudential minta untuk berkali-kali melakukan keterangan dari rumah sakit tersebut. Penelusuran dapat mencakup pembuktian bahwa apa yang disampaikan pada proses pengajuan SPAJ, pemulihan polis atau perubahan manfaat polis adalah benar adanya. Jika informasi dari dokumen medis yang atau diterima atau dari hasil penelusuran ditemukan data pre-existing itu kondisi sakit yang sudah ada. Sakit A dia sudah ada, dia masuk tidak lapor. Jadi intinya kita bukan cari keuntungan guys untuk ambil asuransi, tapi kita mengalihkan resiko. Jika informasi dari dokumen medis yang diterima atau hasil penelusuran ditemukan datanya pre-existing condition atau non-disclosure yang ditutup-tutupi, maka polis akan ditinjau kembali sehingga menyebabkan proses klaim menjadi lebih panjang. Bahkan polisnya bisa ditutup sepihak karena ada kebohongan. Selama Prudential bisa menemukan kebohongan, maka polis tersebut akan direview. Meskipun hasil pertemuan pre-existing condition atau non-disclosure tidak berkaitan dengan diagnosa klaim yang diajukan, kami tetap harus melakukan peninjauan polis. Apakah berdampak terhadap keputusan underwriting yang dikenakan pada saat awal pengajuan polis, pemulihan polis atau perubahan manfaat polis. Pada proses reimbursement diklaimkan ulang, penelusuran pada umumnya membutuhkan waktu 45 hari untuk klaim rawat inap dan 90 hari untuk klaim rawat non-inap, baik penyakit kritis, baik kecelakaan, cacat tetap total, atau meninggal dunia, sejak dokumen lengkap diterima bagian klaim. Surat kuasa pemberian data medis pemeterai diharapkan dapat dilampirkan pada saat pengajuan klaim agar proses penelusuran dapat berjalan dengan lancar. Sebagai contoh, polis issue tanggal 2 bulan 12 2018. Manfaat HS plan 1.200.000 pada tanggal 2 bulan 10 2019, upgrade manfaat ke PPH plus plan Silver B 1 juta secara GIO Guaranteed Issued Offer, pasti disetujui sejak tanggal 2 bulan 12 2018. Nasabah rawat inap tanggal 1 sampai tanggal 3 September 2020 dengan diagnosa mioma uteri dan dilakukan pengangkatan miom. Analisisnya usia manfaat HS plan 1.200.000 di bawah 2 tahun dan penyakit mioma uteri termasuk penyakit kronis, maka untuk memastikan tidak ada pre-existing condition sebelum manfaat HS berlaku perlu diperlakukan penelusuran terlebih dahulu.
Dari hasil penelusuran tidak ditemukan riwayat konsultasi atau pengobatan sebelum manfaat HS Plan 1.200.000 berlaku. Klaim dapat dibayarkan menggunakan manfaat PPh Plus karena PPh Plus diproses secara JAO dengan masa tunggu sejak 2 bulan 12 2018. Jadi perlu diperhatikan dengan baik ya. Untuk kasus yang kedua, Polis isu tanggal 10 bulan 6 2019 dengan manfaat CCB 61 sebesar 200 juta dan PPh Plus Plan Silver A 1 juta. Nasabah didiagnosa CAD Coronary Artery Disease, sakit pembuluh darah jantung, dan menjalani tindakan bedah rawat jalan angioplasi pada tanggal 10 bulan 8 2020. Berarti belum sudah setahun ya. Kemudian pada tanggal 1 bulan 9 2020 nasabah ajukan klaim CCB 61 dan PPh Plus. Nasabah didiagnosa Coronary Artery Disease, penyakit jantung koroner arteri, penyakit pembuluh darah jantung koroneri ya, dan dilakukan tindakan angioplasi di mana usia polis di bawah 2 tahun. Kondisi ini merupakan salah satu penyakit kronis, maka perlu dilakukan penelusuran untuk memastikan tidak adanya pre-existing condition. Dari hasil penelusuran ditemukan riwayat konsultasi ke dokter spesialis penyakit THT dengan diagnosis sinusitis pada 1 bulan 5 2018. Jadi sebelum ambil dia ada konsultasi tapi tidak dilaporkan. Polis akan direview underwriting kembali sehubungan temuan hasil penelusuran dan keputusan underwriting adalah PPh Plus dikenakan pengecualian sehubungan sinusitis. Kami akan mengirimkan surat penawaran peninjauan polis kepada nasabah. Klaim CCB 61 sebesar 200 juta dapat dibayarkan. Namun untuk klaim PPh Plus dapat dilanjutkan setelah menerima persetujuan dari nasabah terhadap penawaran atas peninjauan polis. Jadi enggak semua bisa diterima. Oleh karena itu ayo kita berhati-hati, kita lebih cermat bertanya kepada nasabah pernah sakit apa dan lain sebagainya. Terima kasih guys, semoga bermanfaat. God bless you all, bye.